Menantu Pahlawan Negara, Bab 281 sampai Bab 290. Bab 281 Aku adalah Raka. Pria itu mengatakan dia tidak bisa menuruti perintah Melia. Walaupun Moss mengucapkan kata-kata itu dengan sangat sopan, ekspresi Melia langsung berubah menjadi sangat muram. Nona Melia, Bang Napindo masih ada villa lain yang hendak dijual, 2 di antaranya lebih mewah dibandingkan villa nomor 9. Kalau Nona tertarik, aku bisa memberi diskon kepada Nona. Dengan mempertimbangkan harga diri Melia, Moss segera memberi saran. Namun, sarannya ini tetap tidak bisa meredam amarah Melia. Plak, tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dan melayangkan tamparan keras ke wajah Moss. Nona Melia, kamu, sambil memegang wajahnya, Moss menatap wanita itu dengan tatapan terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Melia begitu arogan dan bertindak semena-mena seperti ini. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala Bang Napindo. Dia bukan tokoh tidak penting yang tidak memiliki kedudukan apapun. Namun, tanpa banyak bicara, wanita itu malah langsung menamparnya. Moss, dengar baik-baik. Penguasa kota Banyuli adalah 3 keluarga besar. Melia berteriak dengan volume suara tinggi, kamu hanya seorang kepala bank. Kamu pikir kamu siapa? Kepala bank sebelumnya adalah anjing yang dipelihara oleh 3 keluarga besar. Kamu juga adalah anjing yang dipelihara oleh 3 keluarga besar. Bagaimana mungkin Melia tertarik pada diskon? Dia tidak kekurangan uang. Dia adalah nona keluarga Lukito, salah satu di antara 3 generasi muda 3 keluarga besar yang paling unggul dan sudah diakui. Bagaimana mungkin pandangannya begitu sempit? Hal yang paling penting baginya harga dirinya. Tadi, dia baru saja memberitahu Daniel akan membelikan villa nomor 9 ini dan memberikannya kepada pria itu. Hanya dalam sekejap mata, dia malah dipermalukan seperti ini. Moss hanya seorang kepala bank yang bukan apa-apa di matanya. Namun, pria itu malah berani menolak permintaannya dan membuatnya malu. Melia menunjuk villa nomor 9 di belakangnya, lalu memerintah Moss, pergi sana. Suruh orang-orang di dalam villa untuk pindah keluar sekarang juga. Sambil memegang wajahnya, Moss menatap Melia dengan lekat. Namun, wanita itu adalah nona keluarga Lukito, anggota dari 3 keluarga besar. Pada akhirnya, Moss menundukkan kepalanya dan berkata, Nona Melia, orang yang membeli villa nomor 9 adalah Presdir Grup Bintang Dharma. Dia teringat di dalam perjanjian, Ardika menuliskan nama Raka. Seharusnya pria itu berencana untuk menggunakan identitas tersebut. Sementara itu, Raka adalah presdir sebuah perusahaan yang akan berubah nama menjadi Grup Bintang Dharma. Jadi, dia langsung mengubah cara penyampaiannya kepada Melia. Melia berkata dengan nada meremehkan, aku nggak peduli dia presdir apa. Wanita itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia menatap Moss dengan tatapan terkejut. Tadi kamu bilang apa? Coba kamu ulangi sekali lagi. Presdir perusahaan apa? Moss berkata, Presdir Grup Bintang Dharma. Apa maksudmu Raka? Melihat Moss menganggukkan kepalanya, ekspresi Melia langsung berubah menjadi pucat pasi. Tentu saja dia mengenal Raka. Pria itu bernyali besar dan melakukan tindakan berbahaya dengan merebut grup Kejora dari tangan 3 keluarga besar dan mengubah nama perusahaan itu menjadi Grup Bintang Dharma. Kebanyakan orang berspekulasi bahwa orang itu sengaja melakukan hal tersebut untuk memberikan peringatan kepada 3 keluarga besar, dia akan membalaskan dendam Delfin. Hingga saat ini, 3 keluarga besar masih memusingkan masalah itu. Sekarang, Raka membeli villa nomor 9 yang ditinggali oleh Delfin sekeluarga 2 tahun yang lalu. Tujuan orang itu untuk membalas dendam sudah makin jelas. Melia menggertakkan giginya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Daniel dan berkata, Pak Daniel, bagaimana kalau kita melihat-lihat villa yang lain? Presdir Grup Bintang Dharma itu punya dendam dengan 3 keluarga besar. Dia pasti nggak akan menjual villa ini. Dia berencana untuk menghindar dan tidak terlibat dalam perselisihan dengan Raka untuk sementara waktu. Di zaman sekarang ini, apa hebatnya seorang presdir? Hanya seorang pebisnis, bukan apa-apa. Daniel mendengus, lalu menatap Moss dengan tatapan arogan dan berkata, di mana orang yang bernama Raka itu? Beritahu dia, aku menginginkan villa ini. Suruh dia pindah keluar dari sini dalam 10 menit. Wah, aku baru tahu ternyata seorang ketua logistik tim tempur kota Banyuli sehebat ini. Tepat pada saat ini, Ardika berjalan keluar dengan pelan. Dia menatap Daniel dengan tatapan dingin dan berkata, aku adalah Raka.
Aku ingin lihat hari ini bagaimana kamu bisa membuatku pindah keluar dari sini. Bab 282 Kebenaran terungkap. Ternyata Raka adalah kamu. Bagaimana mungkin? Melia menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Sorot mata menunjukkan seolah-olah jiwanya sudah meninggalkan raganya. Bahkan, dia sedikit mempercayai bahwa Ardika benar-benar adalah Raka. Sebelumnya 3 keluarga besar sudah menggunakan 1001 macam cara untuk menyelidiki identitas Raka, tetapi tidak ada yang mereka peroleh dari hasil penyelidikan itu. Sosok Raka itu seolah-olah tidak terdeteksi. Jadi, 3 keluarga besar juga mencurigai bahwa mungkin saja Raka hanya sekadar nama samaran seseorang. Karena itulah, mereka menyelidiki relasi Delphine. Namun, mereka tetap tidak menemukan orang yang bernama Raka itu. Sebaliknya, hasil penyelidikan mereka menunjukkan pada zaman sekolah dulu, Delphine memiliki seorang teman baik. Orang itu tidak lain adalah Ardika. Namun, 3 keluarga besar tidak menghubungkan Ardika dengan Raka. Mereka selalu menganggap remeh menantu pecundang keluarga Basagita itu. Biarpun Ardika adalah target yang ingin disingkirkan oleh keluarga Mahasura ibu kota provinsi, mereka tetap tidak menganggap serius pria itu. Jadi, saking terkejutnya, Melia sampai tidak bisa berkata-kata. Tepat pada saat ini, Daniel mendengus dan berkata, "Nona Melia, hanya seorang pebisnis saja membuatmu yang merupakan pewaris 3 keluarga besar ketakutan seperti ini. Bukankah terlalu berlebihan? Jangan lihat dia hanyalah seorang ketua dengan jabatan rendah, tetapi kekuasaannya cukup besar." Melia berkata dengan canggung, "Pak Daniel, sebelumnya Helmi, presidir grup Kejora adalah bawahan 3 keluarga besar. Tapi, Raka berhasil mengeluarkannya dari Badan Keamanan Nasional dan merebut grup Kejora. Karena tindakan Ardika mengeluarkan Helmi dari Badan Keamanan Nasional, 3 keluarga besar sudah gelisah selama beberapa hari. Nona Melia, apa 3 keluarga besar ketakutan hanya karena masalah sepele seperti ini?" Mendengar ucapan Melia, Daniel tertawa terbabak-babak dan berkata, "Aku sudah mendengar tentang kejadian itu. Kala itu, Departemen Pertanahan hendak meretas identitas diri seorang tokoh hebat dari tim tempur kami. Karena itulah, Badan Keamanan Nasional baru mengeluarkan perintah penangkapan. Setelah penyelidikan selesai dilakukan, ternyata hanya kesalahpahaman belaka. Jadi, semua orang yang ditangkap sudah dilepaskan." Kemudian, dia menunjuk Ardika dan berkata, "Jadi, hanya omong kosong belaka kalau bocah ini yang mengeluarkan Helmi dari Badan Keamanan Nasional." "Benarkah, Pak Daniel?" Melia tercengang. Namun, kala itu saat 3 keluarga besar hendak mengeluarkan Helmi, mereka bahkan tidak tahu harus melalui jalur apa. Tentu saja benar. Pada dasarnya, 3 keluarga besar hanya seperti katak dalam tempurung. Penglihatan kalian kurang luas, hanya terbatas pada kota Banyuli. Wajar saja kalian bisa ditipu oleh bocah ini. Anggota 3 keluarga besar mengetahui dengan sangat jelas bahwa Ardika adalah seorang penipu. Begitu mendengar ucapan Daniel, Melia langsung mengerti. Dengan ekspresi malu sekaligus marah, dia berkata, "Ardika, oh Ardika, nyalimu benar-benar sangat besar. Berani-beraninya kamu berpura-pura menjadi Raka dan merebut aset 3 keluarga besar. Sekarang kebenaran sudah terungkap, kamu tunggu saja pembalasan dari 3 keluarga besar." Identitas asli sosok Raka sudah terbongkar. 3 keluarga besar tidak akan melepaskan Ardika. Kalau sampai tersebar luas bahwa 3 keluarga besar dipermainkan oleh menantu idiot keluarga Basagita, reputasi 3 keluarga besar pasti akan hancur. "Ardika, sepulang nanti aku akan memberitahu keluargaku informasi ini. Kamu pasti akan mati, istrimu juga pasti akan sial. Kali ini, nggak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kalian." Melia menatap Ardika dengan tatapan seolah-olah tidak lama lagi Ardika pasti akan mati. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Melia, kalau hari ini kamu bisa keluar dari villa nomor 9 ini, baru berbicara seperti itu." Karena dia sudah mengatakan akan menjadikan Melia sebagai pelayan di villa nomor 9, maka sudah pasti dia tidak akan membiarkan wanita itu pulang lagi. Bab 283 Siapa yang memberimu wewenang? Ardika, apa kamu berencana meminta 6 jenderal perang anak buah Romi itu untuk menahanku di sini? Melia berkata dengan nada meremehkan, "Apa kamu sudah lupa siapa yang sedang berdiri di sampingku ini?" Dia tidak takut pada Ardika. Kalau pria itu berani memanggil 6 jenderal perang ke sini lagi, hanya dengan satu perintah dari Daniel, maka mereka akan ditangkap. 6 jenderal perang apa? Daniel adalah anggota tim tempur,
dia sangat sensitif dengan kata-kata seperti itu. Melia pun mulai memberi penjelasan kepada Daniel. Haha, di zaman sekarang ini, ternyata siapa saja berani menyebut dirinya sebagai jenderal perang. Hanya bawahan dewa perang yang berhak disebut sebagai jenderal perang. Sebagai contohnya, Komandan Draco dari tim tempur kota Banyuli adalah jenderal perang hebat sekaligus bawahan dewa perang. Daniel melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, kalau orang-orang itu berani muncul, aku akan menggerakkan korps taring harimau dan pasukan khusus serigala untuk membunuh mereka di tempat. Pak Daniel, kamu adalah ketua logistik, apa kamu juga ada wewenang untuk menggerakkan prajurit? Tentu saja Melia tidak sebodoh itu. Daniel berkata dengan arogan, walau aku nggak punya wewenang untuk menggerakkan prajurit, aku berteman baik dengan Kapten Abdul dari Korps Taring Harimau dan Ketua Sony dari pasukan khusus serigala. Mereka pasti akan menggerakkan prajurit untukku. Begitu mendengar ucapan pria itu, mata Melia tampak bersinar. Dia mendekatkan tubuhnya ke tubuh Daniel, seolah-olah ingin menempel dengan pria itu. Apa kamu sudah dengar, Ardika? Cepat keluar dari villa nomor 9. Kalau enggak, hanya satu perintah dari Pak Daniel, kamu akan ditangkap ke markas tim tempur. Tempat itu berbeda dengan kantor polisi, nggak akan ada seorang pun yang bisa mengeluarkanmu dari sana. Kata Melia dengan arogan. Saat ini, dia sangat percaya diri, bahkan tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli villa lagi. Melia ingin Ardika menyerahkan villa yang baru dibelinya, dia ingin pria itu kehilangan villa dan uang sekaligus. Saat ini, Arini sudah membawa Robin sekeluarga mengelilingi villa satu putaran. Mendengar keributan di luar, mereka bergegas keluar dan kebetulan mendengar ucapan Melia. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Robin segera menghampiri Ardika dan bertanya, Ardika, apa ada tokoh hebat tim khusus yang menginginkan villa kita? Kalau begitu, sebaiknya kita segera pindah, keluar dan biarkan tokoh hebat itu tinggal di sini. Selesai berbicara, Robin menatap Daniel dengan tatapan ketakutan. Sejak keluarga Dharma mengalami perubahan drastis 2 tahun yang lalu, dua lansial bersama cucu mereka yang masih kecil selalu berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak. Jangankan tokoh hebat tim khusus seperti Daniel, bahkan preman seperti Jordi saja tidak berani mereka provokasi. Mereka selalu tersenyum dan berhati-hati dalam bertutur kata. Livy yang masih kecil tidak memahami hal-hal seperti ini. Begitu mendengar dia harus pindah keluar dari villa ini, dia langsung menangis dengan terisak-isak. Kakek, kenapa kita harus pindah? Aku ingin tinggal di sini, aku ingin memelihara ikan mas kecil. Sally segera menggendong cucunya dan membujuknya, Livy anak baik, kalau kita nggak pindah, nanti ayah angkatmu akan tertimpa masalah. Kita pindah kembali ke rumah sebelumnya, ya. Nanti kakekmu akan membelikan sebuah akuarium kecil untukmu. Kamu tetap bisa memelihara ikan mas kecil. Ayah sangat baik padaku, aku nggak bisa membiarkannya tertimpa masalah, kata Livy dengan patuh. Namun, air matanya masih mengalir tanpa henti. Mendengar ucapan gadis kecil itu, hati Ardika diselimuti oleh kesedihan. Dia segera menggendong Livy dari pelukan Sally dan berkata, Livy jangan khawatir, kamu, kakek dan nenekmu nggak perlu pindah. Kalian tetap tinggal di sini, nggak ada seorang pun yang bisa mengusir kita. Hebat sekali kamu, iya. Kamu pikir kamu siapa? Aku hanya memberimu waktu 10 menit untuk pindah dari sini. Mendengar ucapan Ardika, Daniel mendengus kesal. Ardika, kamu jangan keras kepala. Setelah mendengar ucapan Daniel, Robin makin cemas. Ardika, Pak Daniel adalah tokoh hebat tim khusus. Hanya dengan satu kalimat darinya, dia sudah bisa menggerakkan prajurit. Bukan semua orang bisa kamu provokasi hanya karena kamu punya uang. Arini mengira Ardika tidak memahami maksud Daniel, jadi dia memberi penjelasan sekaligus ikut membujuk Ardika. Menggerakkan prajurit. Siapa yang memberinya wewenang untuk menggerakkan prajurit? Ardika tidak percaya tim tempur kota Banyuli di bawah kekuasaan teman baiknya bisa sekacau ini. Hah, kalau hari ini seorang ketua logistik bisa menggerakkan satu prajurit saja, aku akan mengubah sistem tim tempur kota Banyuli secara keseluruhan. Dari Draco yang menduduki posisi paling atas hingga ke ketua logistik yang menduduki posisi paling bawah, semua dikeluarkan. Bab 284 memberi penjelasan secara pribadi. Hahaha, mendengar ucapan Ardika, Daniel dan Melia langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawai Ardika tidak tahu apa-apa. Mereka menertawai Ardika terlalu arogan. Ardika,
Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu mengatakan akan mengeluarkan seluruh anggota tim tempur kota Banyuli. Kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri, kata Melia dengan nada mengejek. Jangankan Melia yang merupakan musuh bebuyutan Ardhika, bahkan Arini dan Moss, serta Robin dan Sally yang paling mempercayai Ardhika juga tidak mempercayai ucapan pria itu. Tanpa banyak bicara lagi, Ardhika langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan suara kepada Draco. Apa yang bos kirimkan padaku ini? Di pusat komando tim tempur kota Banyuli, sekaligus kediaman komandan. Tiba-tiba menerima pesan suara dari Ardhika, Draco membuka pesan itu dengan sedikit kebingungan. Pak Daniel, kamu adalah ketua logistik, apa kamu juga menggerakkan prajurit? Walau aku nggak punya wewenang untuk menggerakkan prajurit, aku berteman baik dengan Kapten Abdul dari Korps Taring Harimau dan Ketua Sony dari pasukan khusus Serigala. Mereka pasti akan menggerakkan prajurit untukku. Setelah mendengar rekaman suara tersebut, keringat dingin langsung bercucuran di sekujur tubuh Draco. Dia langsung paham mengapa bosnya mengirimkan pesan suara itu padanya. Ardhika hanya meninggalkan pesan tanpa menghubunginya. Itu artinya sekarang Ardhika benar-benar sangat marah. Dia langsung memerintah bawahannya, cepat selidiki suara siapa dalam rekaman suara ini, lalu interogasi orang itu. Siapapun di antara anggota tim tempur yang bekerja sama dengannya melanggar peraturan, semuanya akan dihukum. Ingat, siapapun tak terkecuali. Selain itu, beritahu Abdul, Sony dan Kapten Logistik, Kenzo Kosashi untuk menemui bos dan memberikan penjelasan secara pribadi. Sebelum memberi penjelasan kepada bos dengan baik, mereka nggak perlu kembali lagi. Saat mengucapkan kalimat terakhir, Draco berteriak sambil menggebrak meja. Setelah mendengar dari Draco, seluruh departemen pengawasan tim tempur kota Banyuli bergegas bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, terjadi penyelidikan besar-besaran dalam internal tim tempur kota Banyuli. Di sisi lain, saking terkejutnya, Kenzo yang merupakan seorang kapten, beserta dengan Abdul dan Sony yang merupakan dua brigadir jenderal sudah berkeringat dingin. Mereka bergegas berangkat dari lokasi bertugas masing-masing menuju ke kompleks Villa Cempaka secepat yang mereka bisa. Begitu tiba di lokasi, tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun lagi, mereka bertiga pergi ke villa nomor 9 dengan tergesa-gesa. Melia yang sudah tidak sabar menunggu lebih lama lagi berkata dengan nada manja kepada Daniel, Pak Daniel, waktu 10 menit yang Bapak berikan sudah berlalu, langsung gerakan prajurit untuk mengusir mereka saja. Daniel tampak agak canggung, dia langsung berteriak kepada Ardhika, apa kamu nggak dengar? Waktu yang kuberikan sudah habis. Kalau kalian nggak pergi sekarang juga, aku akan menggerakkan prajurit untuk mengusir kalian. Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Mendengar ancaman ini, selain Ardhika, ekspresi orang-orang lainnya berubah drastis. Menggerakkan prajurit, kamu hanya seorang ketua biasa, siapa yang memberimu wewenang itu? Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin dari arah belakang mereka. Daniel tertegun sejenak, begitu dia menoleh ke sumber suara, dia langsung melihat atasannya, Kenzo. Pak Kenzo, kenapa Bapak ke sini? Dalam sekejap, Daniel langsung panik karena dia melihat sorot mata Kenzo yang tertuju padanya seolah-olah ingin melahapnya hidup-hidup. Apa mungkin dia adalah Pak Kenzo dari tim tempur kota Banyuli? Mendengar Daniel memanggil pria itu dengan penuh hormat, Melia langsung bereaksi. Saat dia melihat dua orang yang datang bersama Kenzo, dia makin terkejut. Kapten Korps Taring Harimau, Abdul. Ketua pasukan khusus Serigala, Sony. Kenapa mereka berdua juga datang ke sini? Kalau dibandingkan dengan Kenzo, Abdul dan Sony sangat terkenal di kota Banyuli. Beberapa hari yang lalu, grup Sentosa Jaya dan kehancuran grup Susanto Raya ada hubungan langsung dengan kedua orang itu. Tidak ada seorang pun di kota Banyuli yang tidak mengenal nama kedua orang itu. Jadi, bukan hanya Melia, Arini, Moss, Robin dan Sally juga tercengang melihat kedatangan mendadak tiga orang itu. Kenapa tiga tokoh besar itu tiba-tiba datang ke sini? Pertanyaan ini terbersit dalam benak setiap orang. Bab 285 Ardhika Sang Dewa Perang. Kalau aku nggak tahu, apalagi yang akan kamu lakukan? Daniel, tunggu saja panggilan dari pengadilan tim tempur. Setelah memelototi Daniel, Kenzo bergegas menghampiri Ardhika. Dia memberi hormat militer, lalu berkata, lapor, Dewa Perang, aku adalah Kenzo, Kapten Logistik Tim Tempur Kota Banyuli. Abdul dan Sony tahu Ardhika tidak ingin mengekspos identitasnya,
jadi sebelumnya mereka tidak pernah memanggilnya dengan panggilan itu. Namun, saat ini melihat tidak ada reaksi berlebihan dari Ardika, mereka juga segera menghampiri pria itu dan memberi hormat militer. Lapor, Dewa Perang, aku adalah Abdul, Kapten Korps Taring Harimau Kota Banyuli. Lapor, Dewa Perang, aku adalah Sony, Ketua Pasukan Khusus Serigala Kota Banyuli. Setelah ketiga orang itu memberi hormat dan memanggil Ardika dengan sebutan Dewa Perang, suasana di Villa Nomor 9 langsung berubah menjadi sunyi senyap. Dewa Perang adalah sebuah julukan di negara Nusantara. Sebuah julukan yang diimpikan oleh seluruh anggota tim tempur. Di antara miliaran orang, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menjadi Dewa Perang. Julukan ini sudah melampaui jabatan yang ada dalam kemiliteran. Julukan Dewa Perang ini adalah milik Ardika seorang. Hanya dia satu-satunya Dewa Perang di seluruh benua, hanya dia satu-satunya Dewa Perang di Nusantara. Ternyata Ardika adalah Dewa Perang. Dewa Perang adalah Ardika, bagaikan gempa dahsyat yang tiba-tiba mengguncang. Bagaikan petir di siang bolong. Dua pertanyaan ini seolah-olah berdengung dalam pikiran semua orang. Mereka merasakan pikiran mereka menjadi kosong, bahkan mereka sudah kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir secara logika. Daniel menatap Ardika dengan tatapan kosong dan ekspresi pucat pasi. Berani-beraninya tadi dia mengatakan akan menggerakkan prajurit untuk mengusir Ardika sang Dewa Perang dari Villa Nomor 9. Dia merasa dirinya sendiri sangat konyol. Hanya dengan satu perintah dari sang Dewa Perang, dia akan menjadi target jutaan prajurit tim tempur Kota Banyuli. Melia juga tercengang. Bagi mereka, di dunia ini hanya seseorang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dan otaknya bermasalah, baru berani berpura-pura menjadi Dewa Perang. Jadi, setelah melihat pemandangan yang terpampang nyata di hadapannya ini, Melia percaya bahwa Ardika adalah Dewa Perang yang sesungguhnya. Tiba-tiba, sekujur tubuh Melia langsung bergetar dengan kencang dan tak terkendali. Ardika ingin membalaskan dendam Delphine. Keluarga Lukito, bahkan 3 keluarga besar pasti akan hancur. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Arini juga menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Kala itu, identitas teman lamanya ini sebagai Presidir Grup Sentosa Jaya saja sudah cukup mengejutkannya. Namun, dia tidak menyangka ternyata dia masih terlalu memandang rendah pria itu. Pria itu adalah sang Dewa Perang termuda dalam sejarah negara Nusantara. Orang-orang dengan kekuasaan besar saja merupakan jenderal perang bawahannya. Arini bersyukur atas keputusan yang telah diambilnya sebelumnya. Kalau kala itu dia tidak memilih tunduk pada Ardika, menyesali perbuatannya dan berusaha keras memberi kompensasi kepada keluarga Delphine, melainkan tetap memilih untuk melawan pria itu. Dia pasti akan berakhir sangat mengenaskan. Saking senang dan terharunya, Robin dan Sally sampai meneteskan air mata. Saat ini, mereka tahu ketidakadilan untuk putra mereka sudah bisa ditegakkan, dendam putra mereka juga sudah ada harapan bisa terbalaskan. Bukan karena faktor lain, melainkan karena teman baik putra mereka adalah sang Dewa Perang. Ayah, Dewa Perang itu apa? Kenapa 3 orang tentara ini memanggilmu Dewa Perang? Hanya Levi seorang yang mendongak dan melontarkan satu pertanyaan itu kepada Ardika dengan memasang ekspresi kebingungan. Levi masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Ucapan gadis kecil itu membuat suasana menjadi agak rileks. Ardika tersenyum, dia menggendong gadis kecil itu dan berkata, Dewa Perang adalah sosok pahlawan seperti yang ada dalam film-film. Dewa Perang adalah sosok yang bisa melindungi Levi agar selamanya nggak ditindas dan nggak diusir dari villa. Oh, aku sudah mengerti. Ayah bisa melindungiku selamanya. Levi memeluk leher Ardika dengan erat, lalu melompat dengan senang dalam pelukan ayah angkatnya itu. Mendengar kalimat terakhir yang keluar dari mulut Ardika, Daniel tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Dia langsung berlutut di hadapan Ardika. Dewa Perang, aku memang pantas mati, aku pantas mati, aku sudah melakukan kesalahan. Bab 286 merasakan kehidupan di medan perang. Sambil meneteskan air mata dan mengakui kesalahannya, Daniel bersujud tanpa henti di hadapan Ardika. Pria yang tadinya masih sangat arogan itu, saat ini berlutut di hadapan Ardika dengan ekspresi menyedihkan. Dia tampak seperti seekor binatang yang memohon agar nyawanya diampuni oleh majikannya. Dia benar-benar terlihat lemah, bahkan harga dirinya sebagai seorang anggota tim tempur sudah hilang tanpa meninggalkan jejak. Kalau dibandingkan dengan tindakan Daniel yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain tadi, Ardika lebih membenci tindakannya ini.
Anggota tim tempur yang tak terhitung jumlahnya berada di tempat yang dingin, di tempat yang tandus untuk menjaga perbatasan negara. Selain itu, anggota tim tempur yang tak terhitung jumlahnya pula berada di medan perang untuk melindungi negara hingga tetes darah penghabisan. Di sisi lain, orang-orang seperti Daniel hanya seperti benalu. Mereka hanya tahu mengincar keuntungan dan mencoreng nama baik tim tempur. Keluarkan dia, lalu kirim dia ke medan perang. Bisa kembali dalam kondisi hidup-hidup atau enggak, semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Hanya satu kalimat Ardika ini sudah menjadi penentu nasib Daniel. Selama ini, kehidupan Daniel sudah terlalu tenang. Jadi, sudah saatnya mengirimnya ke medan perang untuk merasakan kehidupan di sana. Kalau hanya menangkapnya dan memberikan hukuman seperti biasa, malah terkesan seperti hukuman ringan untuknya. Setelah mendengar ucapan Ardika, Daniel langsung terduduk lemas di tanah. Kalimat Ardika ini sama saja dengan menjatuhi vonis hukuman mati kepadanya. Baik, Dewa Perang. Kenzo menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya kepada seorang prajurit yang bertugas untuk mengantarnya ke sini. Dengan penuh semangat, prajurit itu memberi hormat kepada Ardika. Kemudian, dia langsung membawa Daniel masuk ke dalam mobil dan pergi. Ardika menatap Kenzo dan berkata, muncul seseorang sepertinya di wilayah kekuasaanmu, pasti bukan dia sendiri saja yang bermasalah. Kamu sendiri lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kalau kamu nggak berhasil menemukan apapun, aku akan menyuruh orang untuk menyelidikimu. Kalau dibandingkan dengan Abdul dan Sony yang hanya merupakan brigadir jenderal, Kenzo adalah seorang jenderal. Namun, setelah mendengar ucapan Ardika, sekujur tubuhnya tetap gemetaran. Lapor, Dewa Perang, aku pasti akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan ketat. Kemudian, Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Abdul dan Sony. Dia berkata dengan ekspresi muram, sebaiknya kalian berdua jaga sikap kalian baik-baik. Jangan menghancurkan masa depan kalian sendiri. Sebenarnya, Ardika tahu sebelumnya Daniel mengatakan dia bisa menggerakkan prajurit melalui Abdul dan Sony hanya omong kosong untuk menggertak belaka. Namun, dia sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan dua bawahannya itu agar selalu waspada. Baik. Dua orang itu kembali memberi hormat militer kepada Ardika. Saat dalam perjalanan ke sini, mereka sudah memikirkan bagaimana caranya menjelaskan hal ini kepada Ardika. Tentu saja mereka tidak bisa terima disalahpahami oleh sosok Dewa Perang yang mereka kagumi. Ardika berkata kepada Sony, nanti kamu atur beberapa prajurit pasukan khusus serigala ke sini untuk melindungi keselamatan keluarga temanku ini. Aku yang akan memberikan gaji kepada mereka. Ini bukan menyalahgunakan kekuasaan, melainkan membedakan urusan pekerjaan dan urusan pribadi dengan jelas. Sebelumnya Abdul mengatur prajurit untuk melindungi Villa Cakrawala karena pada dasarnya Ardika sendiri dan keluarganya berhak memiliki pengawal. Namun, berbeda halnya dengan keluarga Delvin. Jadi, Ardika tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan. Kalau dia ingin menjatuhi hukuman kepada benalu seperti Daniel, dengan tenang, dia sendiri juga harus mematuhi peraturan dengan ketat. Bubarlah. Setelah Ardika melambaikan tangannya, Abdul dan yang lainnya pun pergi meninggalkan tempat itu. Suasana villa nomor 9 hening kembali. Saat ini, Ardika mengalihkan pandangannya kembali ke arah Melia yang sejak tadi masih tercengang. Merasakan sorot mata Ardika tertuju padanya, sekujur tubuh Melia langsung gemetaran. Dia menatap pria itu dengan tatapan memelas. Ardika berkata tanpa ekspresi, Pak Mos, tadi bagaimana dia menamparkan wajahmu, tampar wajahnya dengan cara yang sama. Mos tertegun sejenak, lalu melangkah maju dan melayangkan satu tamparan ke wajah wanita itu. Kelak, dalam sekejap, bekas jimat jari langsung tampak jelas di wajah Melia. Namun, dia sama sekali tidak berani bersuara. Terima kasih, Dewa Perang. Selesai menamparkan Melia, Mos segera menyampaikan rasa terima kasihnya pada Ardika. Tidak hanya menganggap dirinya sebagai anjing tiga keluarga besar dan memerintahnya sesuka hati, Melia bahkan menamparkan wajahnya tanpa ragu. Sekarang dia sudah melayangkan satu tamparan balasan ke wajah Melia. Tidak hanya sebagai bentuk pembalasan dendam, hal yang terpenting adalah dia mendapatkan kembali harga dirinya. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah orang yang selalu menepati janjiku. Mulai sekarang, Melia, kamu tetap tinggal di villa nomor 9 sebagai pelayan untuk melayani keluarga sahabatku. Bab 287 berubah sikap 180 derajat. Setelah mengetahui identitas Ardika,
Melia sama sekali tidak berani membantah ucapan pria itu. Aku akan pergi mengepel sekarang juga. Selesai berbicara, dia langsung berlari-lari kecil menuju ke dalam villa. Dalam sekejap, dia langsung mulai bekerja dengan giat. Ardika tidak memedulikan Melia lagi. Lagi pula, biarpun diberi 100 nyali, wanita itu tidak akan berani melarikan diri. Rahasiakan identitasku, kata Ardika dengan santai. Arini dan Mos tahu ucapan itu ditujukan kepada mereka berdua, mereka segera menganggukkan kepala mereka. Mereka memutuskan untuk menyimpan hal ini jauh dalam lubuk hati mereka dan tidak akan memberitahu siapapun. Sebenarnya, kalaupun mereka memberitahu orang lain, orang yang mendengar ucapan mereka pasti akan menganggap otak mereka sudah bermasalah. Tidak ada seorang pun yang mempercayai bahwa sosok dewa perang bersedia menjadi menantu keluarga kaya kelas 2 seperti keluarga Basagita dan rela menjadi bahan ejekan banyak orang. Kalau bukan menyaksikan hal itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka juga tidak akan mempercayainya. Kemudian, Ardika menyerahkan tugas mengurus keperluan sehari-hari villa nomor 9 kepada Arini. Arini merasa sangat senang. Dia tahu kali ini tindakannya sudah benar. Paling tidak, Ardika sudah mulai menerima kompensasi yang diberikannya pada keluarga Delvin. Tanpa mengulur-ulur waktu lagi, dia segera melaksanakan instruksi Ardika. Mos juga pamit undur diri dan meninggalkan villa tersebut. Saat ini, hanya ada Ardika, keluarga Delvin, beserta Jessica di villa nomor 9. Khawatir ayah dan ibu angkatnya masih belum terbiasa tinggal kembali ke villa ini, Ardika memutuskan untuk tetap tinggal dan menemani mereka makan malam. Sally sendiri yang memasak makan malam, Melia bertugas untuk membantunya. Walaupun dia adalah seorang nona besar yang belum pernah masuk ke dapur, Melia tetap memaksakan diri untuk membantu Sally di dapur. Dia merasa Ardika tidak langsung menembak mati dirinya di tempat saja, sudah patut disyukuri. Selesai makan malam, akhirnya dua lansia itu sudah tenang. Mereka sudah menerima kenyataan bahwa villa lama mereka sudah dibeli kembali oleh Ardika. Setelah meninggalkan villa nomor 9, Ardika menghubungi Alvaro. Begitu panggilan telepon terhubung, dia langsung menanyakan apakah Ganang sudah mengungkapkan sesuatu atau tidak. Alvaro berkata dengan santai, hanya dalam waktu sepanjang sore, dengan caraku, aku sudah bisa membuka mulutnya ratusan kali. Hal yang Ganang ketahui sudah dia katakan semuanya. Apa yang Ganang katakan? Tidak ingin berbasa-basi dengannya lagi, Ardika langsung menyelanya. Ardika, kenapa aku harus memberitahumu? Apa kamu benar-benar berpikir kamu sudah sangat hebat? Berbeda dengan sikapnya saat berada di rumah sakit pagi hari tadi, saat ini sikap Alvaro sudah berubah 180 derajat. Dia berkata dengan nada meremehkan, aku sudah melepaskan Ganang. Kalau kamu ingin tahu, tanyakan saja padanya. Ardika mengerutkan keningnya. Ada apa lagi ini? Ardika mendengus dingin dan berkata dengan suara dalam, Alvaro, aku bisa menghancurkan tempat perjudianmu sekali, aku juga bisa menghancurkannya untuk kedua kalinya. Sini, sini, kalau kamu nggak datang, kamu adalah anjingku. Alvaro sama sekali tidak takut. Dia bahkan sengaja memprovokasi Ardika. Ardika, apa kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Kalau bukan karena tahu kamu berhubungan dengan Tuan Muda Liander, bagaimana mungkin aku begitu sopan padamu? Ujar Alvaro. Hahaha, siapa sangka alih-alih menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda Liander, kamu malah menyinggungnya. Ardika, kamu memang bodoh, kamu benar-benar bodoh. Ardika, kalau kali ini kamu berani datang dan merusak tempat perjudianku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Selesai berbicara, Alvaro langsung memutuskan sambungan telepon. Kemarin, Ardika tidak hanya menghancurkan tempat perjudiannya, tetapi juga menamparkan wajahnya di hadapan banyak orang. Tentu saja dia harus balas dendam. Namun, dia tidak berencana langsung membunuh Ardika, melainkan mempermalukan Ardika dan memaksa Ardika hingga menemui jalan buntu. Setelah berpikir demikian, Alvaro langsung menelepon Tarno. Kak Tarno, apa kamu tahu Ardika si idiot itu sudah menyinggung Tuan Muda Liander? Bukankah pagi hari ini dia baru mengambil mobil bernilai 20 miliar dari tempatmu? Kamu nggak memintanya untuk mengembalikan mobil. Di ujung telepon, Tarno tidak terdengar terkejut sama sekali. Tuan Muda Alvaro, apa hal seperti ini perlu kamu katakan lagi? Aku sudah mengirim orang untuk memberitahu anggota keluarga Basagita. Aku bukan hanya meminta idiot itu mengembalikan mobil, tapi juga membayar ganti rugi. Tarno berkata dengan nada tajam, jangan khawatir,
ini baru pembuka. Kalau kali ini, aku nggak menghabisi idiot itu beserta keluarganya, aku akan mengikuti marganya. Bab 288 disalahkan. Begitu mendengar ucapan Tarno, Alvaro merasa sangat senang. Kak Tarno benar-benar hebat. Bagus, rencana ini bagus. Siapa suruh sebelumnya bocah itu berlagak hebat di hadapan kita. Kali ini, dia bahkan gak akan bisa meneteskan air mata. Hahaha, melalui sambungan telepon, keduanya tertawa terbahak-bahak bersama. Sensasi dendam akan segera terbalaskan ini benar-benar sangat nikmat. Jessica, hubungi Sigit, minta dia kirim orang ke tempat perjudian Alvaro, lalu blokade tempat itu. Di sisi lain, setelah berpesan satu kalimat pada Jessica, Ardika melepaskan ponselnya. Dia tidak menganggap serius kata-kata provokatif Alvaro, bahkan malas untuk turun tangan sendiri. Jessica segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Sigit. Saat ini, Ardika menerima panggilan telepon dari Handoko. Kak Ardika, cepat pulang. Kakek datang mencari masalah kepada Kak Luna bersama Wisnu, Wulan dan yang lainnya. Di ujung telepon, terdengar suara cemas Handoko. Selain itu, juga terdengar suara-suara keributan. Ardika tidak tahu apa yang terjadi lagi. Dia segera meminta Jessica untuk mengantarnya kembali ke kompleks Villa Bumantara. Di Villa Cakrawala, anggota keluarga Basagita yang dipimpin oleh Tuan Besar Basagita datang untuk menyalahkan Luna. Luna, Pak Tarno dari showroom mobil Neptus meminta kalian untuk mengembalikan 3 mobil itu hari ini juga. Selain itu, kalian juga harus mengganti rugi sebesar 20 miliar. Cepat lakukan sekarang juga. Tuan Besar Basagita berdiri di hadapan Luna dan memelototi cucunya. Kakek, semalam Alvaro menghancurkan mobilku. 3 mobil itu adalah bentuk ganti rugi showroom mobil Neptus kepada kami. Kenapa harus dikembalikan lagi? Luna melirik Wisnu dan Wulan yang tampak senang, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, apa karena kalian ingin merebut mobil, jadi kalian membohongi kakek ke sini untuk membantu kalian? 2 mobil balap baru di villa ini awalnya dipesan oleh Wisnu dan Wulan. Walaupun uang pemesanan mobil mereka peroleh dari penjualan Villa Cakrawala tanpa sepengetahuan Luna sekeluarga, tetapi dengan sifat tidak tahu malu mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Luna, jangan omong kosong. Mobil memang milikku dan Wulan, apa yang perlu direbut? Mendengar ucapan Luna, Wisnu langsung marah besar. Luna, Pak Tarno dari showroom mobil Neptus sendiri yang mengatakannya. Hari ini, kamu harus mengembalikan mobil sekaligus membayar ganti rugi. Wulan mendengus, lalu berkata dengan senang, apa kamu tahu siapa Pak Tarno? Dia adalah anak buah Billy, sang raja preman. Kalau kamu berani nggak mengembalikan mobil, menyinggung Pak Tarno, kalian sekeluarga pasti akan mengalami kesialan. Jelas-jelas showroom mobil Neptus yang mengatakan mobil adalah ganti rugi untukku, kenapa sekarang berubah lagi? Ekspresi Luna berubah drastis. Kalau dilihat dari ekspresi Wisnu dan Wulan, mereka tidak seperti sedang menggertak. Selain itu, bahkan Tuan Besar Basagita tampak sangat serius seolah-olah akan menghadapi musuh besar dan datang sendiri ke sini. Sepertinya showroom mobil Neptus benar-benar sudah mengubah keputusan mereka. Salah siapa lagi kalau bukan salah suami idiotmu itu? Siapa suruh dia menyinggung muda Liander dari keluarga Septio Provinsi Aste? Dasar bodoh. Bisa menjalin hubungan dengan seorang tokoh hebat, dia malah berpura-pura sok suci. Alhasil, dia malah menyinggung orang yang gak bisa dia singgung. Wulan memasang ekspresi senang. Begitu Wulan membahas hal itu, anggota keluarga Basagita lainnya langsung marah. Awalnya keluarga Basagita ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Septio Provinsi Aste, tetapi Ardika malah menyia-nyiakan kesempatan bagus itu. Saat mendengar informasi ini di rumah, Tuan Besar Basagita hampir memuntahkan darah saking kesalnya. Dasar pecundang, dia sendiri nggak punya kemampuan apa-apa, tapi malah terus-menerus membawa masalah bagi keluarga Basagita. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Anggota keluarga Basagita melontarkan kata-kata kasar pada Ardika. Luna hanya bisa menanggapi mereka dengan diam. Sementara itu, Handoko berdiri dengan marah. Dia sudah melontarkan beberapa patah kata untuk membela Ardika, tetapi selalu teredam dengan suara-suara volume tinggi anggota keluarga Basagita. Siapa yang memberi kalian izin membuat keributan di sini? Pergi dari sini sekarang juga. Kata Ardika yang tiba-tiba berjalan menghampiri mereka dengan dingin. Begitu melihat Ardika, anggota keluarga Basagita mengentakkan kaki mereka saking kesalnya.
Dasar pecundang, kamu sudah membuat keluarga Basagita kehilangan satu kesempatan besar, tapi sekarang kamu malah menyuruh kami pergi. Kulihat orang yang seharusnya pergi dari sini adalah kamu. Kalau enggak, cepat atau lambat keluarga Basagita pasti akan dicelakai oleh pecundang sepertimu. Kamu bukan hanya menyinggung Tuan Muda Liander, kamu juga menyinggung anak buah Billy. Cepat bercerai dengan Luna, jangan menyeret kami dalam masalahmu. Bab 289 Hancurkan Showroom. Anggota keluarga Basagita menatap Ardika dengan tatapan tajam, seolah-olah ingin mencabik-cabik pria itu. Kemarin Ardika mengusir mereka di depan umum, membuat mereka sangat mate jadi, mereka sangat membenci Ardikan. Tanpa memedulikan orang-orang itu, Ardika berjalan menghampiri Luna dan bertanya, "Sayang, ada apa lagi? Kenapa mereka datang lagi?" Luna menceritakan tentang showroom mobil Neptus kepada Ardika. Setelah mendengar cerita istrinya, Ardika tertawa. Dia menatap anggota keluarga Basagita dengan tatapan meremehkan dan berkata, "Aku pikir masalah besar apa ternyata hanya showroom mobil Neptus saja bisa membuat kalian ketakutan seperti itu. Di saat seperti ini, kamu masih bisa membual." Pemilik showroom mobil Neptus adalah Billy sang raja preman, bahkan keluarga kaya kelas 1 saja nggak berani menyinggungnya. "Kalau kamu ingin mati, mati saja sendiri, jangan melibatkan kami." Mendengar ucapan Ardika, amarah anggota keluarga Basagita langsung memuncak. Namun, mereka tidak bisa melakukan apa-apa pada pria idiot itu. Jadi, mereka hanya bisa terus memaksa Luna sekeluarga untuk mengembalikan mobil dan mengganti rugi uang. Namun, uang 20 miliar itu tidak boleh diambil dari dana milik grup Agune Makmur, melainkan Luna harus pergi meminjam uang sendiri. Walaupun sekarang Luna sudah memegang kekuasaan terbesar grup Agung Makmur, tetapi di mata mereka hanya sementara waktu saja. Cepat atau lambat mereka akan merebut kekuasaan Luna dan menyingkirkan wanita itu. "Luna, jangan keras kepala lagi, cepat kembalikan mobil dan bayar ganti ruginya. Orang seperti Billy bukanlah orang yang bisa kita provokasi." Desi sudah ketakutan setengah mati. Dia memelototi Ardika. Dia tahu hal ini tidak sesederhana kelihatannya. Kali ini, Ardika pasti membawa masalah untuk keluarga mereka ini. Luna menggigit bibirnya. Setelah ragu cukup lama, dia juga sadar Billy bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Dia berencana untuk menyetujui persyaratan Tarno dan menyelesaikan masalah ini. "Oke, kami akan mengembalikan mobil." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, ucapannya disela oleh suara seseorang. Blokade showroom mobil Neptus juga. Saat ini, Ardika sudah mengeluarkan ponselnya, menghubungi sebuah nomor, serta melontarkan satu kalimat itu tanpa ekspresi. Semua orang di tempat itu menatap Ardika dengan tatapan kebingungan. Mereka tidak mengerti dia menelepon siapa, tetapi mereka beranggapan ucapannya benar-benar di luar nalar. Showroom mobil Neptus sudah berdiri selama belasan tahun, merupakan distributor mobil terbesar di kota Banyuli, hampir memonopoli transaksi semua merek mobil di pasaran kota Banyuli. Latar belakang showroom itu sangatlah besar. Ardika ingin memblokade showroom mobil Neptus hanya dengan satu kalimat. Dasar Ardika sialan. Sepertinya penyakitmu kumat lagi. Kulihat bagaimana kamu bisa memblokade showroom mobil Neptus. Hari ini kalau bukan karena Tuan Muda Liander turun tangan membantunya, pagi ini dia pasti sudah dibunuh oleh orang-orang showroom mobil Neptus. Kalau idiot ini bisa memblokade showroom mobil Neptus, aku juga bisa memblokade kediaman wali kota. Dimulai oleh Wisnu dan Wulan, anggota keluarga Basagita lainnya juga ikut mengejek Ardika. Tidak ada seorang pun yang menganggap serius ucapan Ardika. "Luna, cepat kembalikan mobil dan bayar uangnya. Jangan sampai keluarga Basagita terseret dalam masalah ini." Tuan Besar Basagita tidak memedulikan Ardika. Setelah melontarkan satu kalimat dingin itu, dia langsung berbalik dan pergi. Orang-orang lainnya mengikutinya dari belakang. "Kak, menurutmu setelah Luna mengembalikan mobil, apa kita sudah mengambil mobil kita?" Sebelum pergi, Wulan sengaja mengucapkan satu kalimat itu dengan meninggikan suaranya. Wisnu terkekeh dan berkata, "Tentu saja, memang kita yang memesan mobil. Apa yang ditakdirkan menjadi milik kita akan tetap menjadi milik kita. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke showroom dan membicarakan hal ini baik-baik kepada Pak Tarno? Setelah Luna mengembalikan mobil, kita sudah bisa mengambilnya." Selesai berbicara, Wulan mengeluarkan ponselnya dan menelepon David, meminta pria itu untuk pergi ke showroom. Tak lama kemudian,
mereka bertiga sampai di depan showroom. Mereka baru saja berniat melangkahkan kaki ke dalam showroom. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi yang sangat jelas dari kejauhan. Tak lama kemudian, satu persatu mobil polisi melaju ke showroom dan mengepung pintu utama showroom. Melihat pemandangan itu, semua staf showroom mobil Neptus pun tercengang. Tidak ada seorang pun yang berani membuka pintu. Sesaat kemudian, Tarno selaku manajer umum showroom bergegas berjalan keluar. Sambil memasang ekspresi dingin, dia berkata dengan arogan, "Siapa yang mengizinkan kalian mengepung pintu utama showroom dan mengganggu kami berbisnis? Siapa ketua kalian? Cepat keluar dan temui aku." Bab 290 Kamu sedang mengajariku cara bertindak. Showroom ini sudah berdiri selama belasan tahun dan belum pernah diperiksa oleh pihak berwajib. Hal itu bisa terjadi karena pemilik showroom di belakang layar adalah Billy. Sama seperti Alden, dia adalah salah satu dari dua orang raja preman yang ada di kota Banyuli. Ada yang mengatakan, pada pagi hingga sore hari kota Banyuli dikendalikan oleh 3 keluarga besar, sedangkan pada malam hari kota ini dikendalikan oleh 2 raja preman itu. Jadi, biarpun sedang menghadapi anggota kepolisian, Tarno tetap berani bersikap begitu arogan. "Apa kalian nggak dengar? Siapa ketua kalian? Suruh dia keluar dan temui aku." Tarno meninggikan volume suaranya sekali lagi. Ekspresinya tampak sangat arogan, seolah-olah para polisi yang sudah mengepung di depan pintu utama bukan apa-apa baginya. "Aku orangnya." Tiba-tiba terdengar suara dalam dan dingin seseorang. Begitu mendengar suara yang sedikit familiar itu, ekspresi Tarno sedikit berubah. Sesaat kemudian, Sigit, ketua kantor polisi pusat berjalan melewati kerumunan dengan santai. "Pak Sigit," seru Tarno, ekspresinya langsung berubah drastis. Satu-satunya anggota kepolisian yang masih bisa membuatnya dingin adalah Sigit, sosok pria berdarah dingin. Kurang dari setengah tahun mengikuti Ridwan ke kota Banyuli dan menduduki posisinya saat ini, pria itu sudah menyelesaikan beberapa kasus yang menggemparkan kota Banyuli. Di antaranya, kasus yang paling terkenal adalah beberapa hari yang lalu, hari di mana Asosiasi Bahan Bangunan menyelenggarakan acara pembentukan kembali. Dia bekerja sama dengan tim tempur kota Banyuli menangkap 15 kepala preman beserta ribuan anak buah mereka. Saat ini, 15 kepala preman itu masih mendekam di balik jeruji besi, menunggu untuk dieksekusi mati. Kasus mereka sudah dikategorikan sebagai kasus kelas berat, mereka tidak akan bisa keluar dari jeruji besi lagi selamanya. "Tuan Muda Alvaro, kenapa kamu ditangkap? Kamu sudah melakukan pelanggaran, apa?" Tarno mengalihkan pandangannya ke Alvaro yang berdiri di belakang Sigit dalam kondisi tangan diborgol. Wajah Alvaro tampak babak belur dan menyedihkan. Dengan ekspresi sedih, dia berkata, "Kak Tarno, aku juga nggak tahu pelanggaran apa yang telah aku lakukan." Tanpa berbasa-basi, Pak Sigit langsung membawa anggotanya datang dan memblokade tempatku. Dia juga masih bertanya-tanya tentang hal ini. Dia sudah membuka tempat perjudian bertahun-tahun dan sudah menjalin relasi dengan berbagai pihak. Ditambah lagi, dia adalah keponakan Billy. Selama ini, tidak pernah ada kejadian seperti ini. Namun, tadi Sigit tiba-tiba datang dengan membawa anggotanya dan langsung memblokade tempat perjudiannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Tarno, dia juga bersikap arogan di hadapan Sigit. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menghajarnya. Ekspresi Tarno tampak muram, tetapi dia tidak bersikap arogan seperti sebelumnya lagi. Tiba-tiba, dia menghampiri Sigit dan berkata dengan sopan, "Pak Sigit, ada keperluan apa Bapak datang ke showroom mobil Neptus?" "Ada orang yang memberi kami laporan bahwa showroom mobil Neptus menyembunyikan buronan. Jadi, aku datang secara khusus untuk melakukan penyelidikan." Sigit memasang ekspresi serius, seolah-olah sedang fokus menjalankan tugasnya. "Apa? Datang untuk menangkap buronan?" Tarno tercengang. Showroom mobil Neptus memang menyembunyikan sekelompok buronan. Sebagai raja preman, tentu saja Billy memelihara banyak petarung, di antaranya juga banyak buronan. Namun, Tarno tidak merasa masalah ini adalah masalah besar. "Pak Sigit, apa Bapak bisa membiarkan showroom mobil Neptus untuk melakukan penyelidikan sendiri? Aku berjanji akan menangkap semua buronan, sesuai laporan yang Bapak terima. Bapak bisa membawa anggota Bapak kembali terlebih dahulu. Bapak juga tahu showroom mobil Neptus ini adalah aset Pak Billy. Kalau Bapak melakukan penangkapan secara besar-besaran seperti ini, akan berpengaruh buruk pada bisnis kami. Demi
Mengusir Sigit pergi, Tarno berencana menyerahkan beberapa buronan, anggap saja sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada Sigit. Dengan cara begitu, hasil yang diperoleh sama-sama baik. Kalau membiarkan Sigit menerobos masuk, saat itu tiba hasil penyelidikan yang diperoleh tidak hanya beberapa tersangka terduga saja. Pak Tarno, apa kamu sedang mengajariku bagaimana cara bertindak? Sigit tidak menerima penawarannya. Dia melirik Tarno dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan memerintah, masuk dan tangkap semua buronan. Bagi yang berani memberontak, akan dituduh sedang berupaya melindungi buronan, semuanya ditangkap.